Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Notif dan kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini. Dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri teladan kita. Beliaulah yang sudah merubah dari zaman jahiliyah hingga ke zaman modern sekarang ini. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan kultum, yaitu dengan tema satu Ramadan bisa mengubah derajat kita di surga. Kaum muslimin dimanapun berada, pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, yaitu diantaranya adalah Tolha bin Ubaidillah. Dia adalah salah satu dari as-sabiqunal awalun yang sudah dijamin masuk surga, karena orang yang pertama masuk Islam. Pada momen Ramadan ini, saya akan menceritakan tentang kisah sahabat yang dinukil dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yaitu pada suatu ketika Tolha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat kedua sahabatnya yang di zaman hidupnya bersama-sama belajar dengan Rasulullah, beribadah bersama, bersosialisasi bersama, berjuang bersama, berperang bersama. Kemudian salah satu sahabatnya itu meninggal lebih dulu. Dia meninggal dengan syahid. Tahu kan betapa mulianya, betapa tingginya derajat mati syahid. Kemudian setahun berikutnya, sahabat berikutnya meninggal kembali, yaitu meninggal dengan cara yang biasa, dengan cara sakit. Setahun berikutnya itu, kemudian di mimpi Tolha itu, Tolha melihat yang masuk di surga itu adalah sahabat yang meninggal kedua. Dua-duanya ada di pintu surga, maksud saya. Dua-duanya ada di pintu surga, tapi yang dipanggil dulu adalah sahabat yang meninggal terakhir, yang meninggal dengan biasa saja. Bingung Tolha, kaget juga dia. Kok kenapa yang meninggal, yang dipanggil ke dalam surga itu, yang dipanggil duluan, kok yang meninggal terakhir? Padahal yang meninggal pertama kan luar biasa, meninggal dengan cara yang syahid. Kemudian Tolha menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bermimpi dua sahabat kita yang sudah meninggal duluan, kok yang dipanggil di dalam surga itu dipanggil ke surga yang meninggal terakhir. Padahal kan yang meninggal pertama adalah yang mati syahid. Kenapa ya Rasulullah yang dipanggil duluan masuk surga yang meninggal terakhir? Lantas Rasulullah SAW menjawab, bersabda, laisa qad maka sahada ba'da sana. Laisa adroka Ramadan fasomahu wa sholla kada wa kada sajda. Kata Rasulullah, bukankah ia hidup setahun setelah temannya itu? Bukankah ia mendapati Ramadan lalu berpuasa dan salat sekian banyak dalam setahun itu? Betul ya Rasulullah. Nah, 1 tahun tambahannya itu, kemudian 1 Ramadan tambahannya, itu yang membuatnya diangkat derajatnya di surga dengan masuk surga lebih dulu. Allah berfirman, walikulli darajatun mimma amilu. Setiap orang memiliki derajat sesuai dengan amalannya. Jadi dari firman itu jelas bahwa sahabat tadi yang diangkat derajatnya dipanggil lebih dulu karena dia beramal lebih banyak. Usianya tambahannya 1 tahun itu dia gunakan untuk beramal soleh,
dia tetap beribadah, melaksanakan, dan yang paling penting adalah dia melewati satu Ramadan. Betapa pentingnya satu Ramadan itu ternyata bisa mengubah nasib kita di akhirat kelak. Kaum muslimin dimanapun berada, Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi apa artinya? Bukan siapa yang terkenal, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang tenar atau siapa yang populer, tetapi siapa yang bisa memanfaatkan usia dengan sebaik-baiknya. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan melewati Ramadan itu, berarti oleh Allah kita diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala diampuni dosa-dosanya. Bayangkan, satu Ramadan saja bisa menghapus dosa. Bagaimana kalau kita benar-benar serius dalam menjalankan Ramadan ini? Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin yang membedakan derajat kita di akhirat bukan karena jabatan atau harta, tetapi Ramadan yang kita jalani dengan sungguh-sungguh itu yang akan mengubah kita kelak di akhirat. Kita renungkan bersama. Momen Ramadan ini jangan lewatkan begitu saja. Tetapi kita benar-benar harus lebih fokus lagi. Kita bayangkan, sudah diberi kesempatan melewati Ramadan ini, tapi kita sia-siakan, betapa ruginya kita. Kalau kita flashback tahun lalu, banyak sekali saudara-saudara kita di tahun lalu masih bersama kita, ikut tarawih bersama, bersosialisasi bersama, mengikuti kajian bersama. Di Ramadan tahun ini sudah tidak ada lagi. Jadi, sahabat semuanya, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati Ramadan ini, diisi dengan ibadah dan amal soleh untuk anak-anakku dimanapun berada. Manfaatkan waktu mudamu untuk berbakti kepada orang tua. Gunakan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Karena kita tidak tahu, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Untuk itu, kita isi dengan hal-hal yang baik. Perbanyak sedekah, perbanyak sholat 5 waktu ditambah sunnah-sunnahnya. Sholat lebih tepat waktu, terutama di bulan Ramadan ini, galakan lagi tadarusnya. Perbanyak baca Al-Quran, karena di Ramadan ini adalah di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Kaum muslimin dimanapun berada, mari kita isi Ramadan ini dengan penuh manfaat, dengan penuh kebaikan. Perbaiki salat, baca Al-Quran, lembutkan hati kita kepada orang yang lebih tua. Semoga Allah senantiasa memberi kita umur yang penuh keberkahan dan menjadikan Ramadan ini yang menyebab kita menjadi diangkat derajatnya kelak di surga. Ramadan luar biasa, Ramadan yang kita tunggu-tunggu, jangan kita lewatkan dengan sia-sia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.